Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan Ibu Afi. Anak-anak Ibu sehat selalu ya. Jangan lupa sebelum kita memulai pelajaran, selalu biasakan membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita berdoa, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran kali ini adalah matematika. Materinya tentang penjumlahan, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Pecahan biasa. Contohnya 1/3, 5/7, 3/4. Pecahan campuran, contohnya 1 7/8, 2 1/4, 3 2/5. Setelah kalian mengetahui jenis pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penjumlahan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Contohnya sebagai berikut. 5/8 ditambah 1/4 sama dengan, sebelum kita menghitung, yang perlu kita perhatikan adalah pembilang dan penyebutnya. Ya, pembilang posisinya berada di atas. Bilang di sini ada angka 5 dan angka 1. Sedangkan penyebutnya ada angka 8 dan angka 4. Penyebutnya memiliki angka yang berbeda. Maka kita tidak bisa langsung menjumlahkan pecahan biasa ini secara langsung. Apa yang perlu kita lakukan langkah selanjutnya adalah dengan cara menyamakan penyebut. Bagaimana caranya? Di kelas 4 kalian sudah mempelajari tentang KPK. Cara menyamakan penyebut adalah dengan menggunakan KPK. Atau cara mudahnya kalian pahami yaitu dengan melihat angka yang lebih besar dari penyebut yang ada. Kita lihat di sini, ada angka 8 dan angka 4. Angka 8 lebih besar dari angka 4. Sekarang kita coba, angka 8 ini bisakah dibagi dengan 4? Nah, kalau bisa, maka kita bisa pergunakan sebagai penyebut. Nah, didapatkan hasil 5/8 karena memang yang akan kita gunakan penyebutnya adalah angka 8. Ditambahkan, nah sebelum kita menjumlahkan yang selanjutnya, karena penyebutnya berbeda, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. 2 dikalikan 1, hasilnya 2. Maka berubah yang tadinya 1/4 menjadi 2/8. Setelah penyebutnya sama, barulah kita hitung penjumlahan pecahan biasa ini. Dengan cara seperti apa? Pembilang ditambahkan pembilang, yaitu 5 ditambahkan 2, sedangkan penyebutnya tidak perlu dijumlahkan ya, tetap dengan penyebut 8. Maka hasilnya adalah 7/8. Sampai sini paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Kita ulangi lagi sedikit.
Untuk mengetahui 2/8 ini dapat dari mana? 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 2. Setelah sama, barulah kita jumlahkan pembilang dengan pembilang, yaitu 5 ditambah 2 hasilnya 7/8. Kita masuk ke contoh berikutnya ya. Sekarang kita perhatikan. Nah, kalau di awal memiliki dua pembilang yang berbeda, maka yang sekarang yang akan diberikan contoh memiliki penyebut memiliki penyebut yang sama. Lalu, apa yang harus kita lakukan kalau penyebutnya sudah sama? Nah, tidak perlu repot-repot seperti contoh yang pertama. Kalian bisa langsung menjumlahkan karena sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 7. Ya, langsung kita bisa jumlahkan pembilang dengan pembilang, yaitu 6 ditambah 1 sama dengan 7. Penyebutnya tetap 7. 7/7, atau kalian bisa baca 7 dibagi 7, yaitu sama dengan 1. Paham ya nak? Untuk penjumlahan pecahan biasa, cara mudahnya bisa dengan menggunakan KPK atau melihat angka yang lebih besar yang ada pada penyebut. Kita lanjut ke penjumlahan pecahan campuran. Contohnya sebagai berikut. Pecahan campuran seperti kita ketahui terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Ya, makanya disebut sebagai pecahan campuran karena ada angka pembilangnya, yaitu 2, 1/3 ditambah 1, 3/6. Langkahnya sama seperti penjumlahan yang sebelumnya, yaitu penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Tapi karena di sini ada angka bilangan bulat, maka angka awal yang perlu dilakukan adalah membulatkan menjadi pecahan biasa terlebih dulu. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara 2 dikalikan 3, 2 dikali 3 6, ditambahkan 1 yang ada di atas, hasilnya adalah 7/3. Kita belum menyamakan penyebut dulu ya, kita bulatkan dulu pecahan campurannya. Lalu selanjutnya ya, ada 1/3/6 didapatkan 6, 1 dikalikan 6, yaitu hasilnya 6. 6 ditambah 3 hasilnya adalah 9. Maka dituliskan 9/6. Setelah itu baru kita samakan penyebutnya. Tadi kuncinya Ibu bilang, lihat angka terbesar dari penyebut yang ada. Ya, 6 adalah angka terlebih besar dari 3. Maka 6 kita coba, bisakah dibagi 3? 6 bagi 3 bisa, yaitu 2. Maka penyebutnya yang kita pakai adalah angka 6. Kenapa 6? Karena 6 bisa dibagi 3. 6 bisa dibagi 3 adalah 2. 2 dikali 7, 14. 6/6 tidak perlu dirubah, langsung kita tuliskan 9/6. Ya. Hasilnya 14 ditambah 9 sama dengan 23/6. Bentuk sederhananya 23 dibagi 6 adalah 3. Kenapa? Karena 3 dikali 6 adalah 18. Nah, 23 dikurang 18 adalah 5. 5 jadi pembilang. 3/5/6. Ini hasilnya.
Ada cara yang lebih cepat dari cara yang tadi untuk menghitung penjumlahan pecahan campuran. Kalian tidak perlu membulatkan, tapi cukup tulis pecahan campurannya secara terpisah. Bilangan bulatnya 2 ditambah 1, untuk pecahan biasanya dipisahkan di dalam kurung, yaitu 1/3 ditambah 1/6. Kita jumlahkan bilangan bulatnya, 2 ditambahkan 1, hasilnya adalah 3. Nah, tadi sudah kita tahu penyebutnya adalah 6. Langsung kita tulis 6 dibagi 3 adalah 2, 2 dikali 1, 2. 6 dibagi 6, 1, 1 dikali 3, 3. Hasilnya tidak besar seperti yang sebelumnya pada saat kita membulatkan pecahan. Cara cepat ini justru lebih sederhana dan angkanya pun relatif lebih kecil. Jadi kalian tidak repot untuk menjumlahkannya. Nah, langsung masuk. 3 tetap kita tulis, hasil penjumlahan pecahan biasa kita tuliskan, untuk pembilang ditulis di pembilang, untuk penyebut kita tuliskan di penyebut. Hasilnya 3/5/6. Lebih sederhana bukan? Dan lebih mudah tentunya. Dan kalian juga lebih cepat mengerjakannya, tidak butuh waktu lama seperti cara pertama, yaitu dengan cara membulatkan. Cukup penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian paham. Kalaupun kalian tidak paham, silahkan hubungi Ibu secara pribadi, karena Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi bagian mana yang kalian belum paham. Mudah-mudahan kalian bisa tetap semangat belajar di rumah, tetap berusaha sebisa mungkin, bagaimanapun caranya kalian pasti bisa. Anak-anak Ibu adalah anak-anak hebat. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.